Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Bidan Emilia. Baik, video kali ini saya akan memberikan tips atau cara bagaimana caranya ibu yang habis melahirkan bisa memiliki ASI yang banyak dan berlimpah. Oke ya, disimak videonya sampai selesai. Bunda, tidak semua ibu setelah melahirkan itu memproduksi ASI yang cukup untuk bayinya ya. Ketika seorang ibu yang baru saja melahirkan ternyata tidak memproduksi cukup ASI, tentu saja ibu itu akan merasa khawatir apakah bayinya akan mendapatkan cukup ASI atau tidak. Ibu yang ternyata memproduksi ASI-nya tidak dalam jumlah yang cukup besar atau banyak, akhirnya dia berpikiran beralih untuk memberikan susu formula kepada bayinya. Padahal sebenarnya ibu mengetahui makanan utama bayi baru lahir adalah ASI. ASI harus diberikan secara eksklusif ya Bun ya. Dari mulai 0 sampai 6 bulan agar manfaat ASI dapat dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Dengan rutin kita sebagai seorang ibu memberikan ASI pada 6 bulan pertama akan meminimalisir adanya alergi karena ASI, juga berperan membantu meningkatkan daya tahan tubuh karena ASI itu mengandung zat antibodi. Nah Bun, bagaimana caranya ketika seorang ibu memiliki ASI yang dirasanya kurang? Nah, untuk video kali ini saya akan memberikan 14 cara atau tips agar produksi ASI semakin banyak. Oke ya, disimak videonya hingga selesai. Nah, cara yang pertama yaitu dengan melakukan pemijatan payudara atau pijat laktasi namanya. Bagi ibu yang sudah memahami bagaimana caranya melakukan pijat laktasi, dia akan mampu melakukan kegiatan ini dengan sendiri. Namun, jika dia biasanya sang ibu itu sudah mengalami keluhan sakit atau bengkak, maka biasanya membutuhkan bantuan dari tenaga kesehatan untuk melakukan pemijatan pada payudaranya. Ingat bahwa pemijatan ini bertujuan agar produksi ASI-nya bertambah dan melancarkan ASI. Yang kedua adalah dengan melakukan memompa ASI ya. Memompa ASI dilakukan di antara interval antara pemberian ASI secara langsung kepada bayi. Misalnya memberikan ASI kepada bayi itu 2 jam sekali. Nah, di antara itu maka Bunda sebaiknya melakukan pemompaan atau mengeluarkan ASI dengan ditampung ke dalam susu atau ke dalam botol susu atau kantong ASI. Oke ya Bun ya, tolong dilakukan kegiatan ini. Yang ketiga, jangan pernah berhenti menyusui Bunda. Meskipun Bunda saat ini merasa bahwa ASI yang keluarnya sedikit, maka berubahlah mindset yang ada dalam pikiran Bunda bahwa ASI saya berikutnya akan keluar banyak dan semakin banyak. Ya, dengan terus rajin konsisten untuk menyusui, hal tersebut akan merangsang payudara untuk memproduksi ASI. Jangan lupa untuk menyusui menggunakan kedua payudara secara bergantian. Oke ya Bun, yang keempat, skin to skin. Ketika Bunda memberikan ASI dengan cara menyusui kepada bayinya, maka lakukanlah teknik menyusui itu dengan kulit Bunda menyentuh kulit bayi atau skin to skin ya. Jadi kulit ibu bertemu dengan kulit bayi ya. Jangan menghalangi kulit dengan kain. Yaitu baik misalnya biasanya bayi itu suka diberikan sarung tangan. Nah, ketika kita menyusui bayi kita, maka sarung tangan bayi sebaiknya dilepas sehingga bayi akan menyentuh kulit payudara ibunya. Nah, selain merangsang produksi ASI, hal ini akan meningkatkan ikatan emosional antara ibu dengan bayi.
Yang kelima, ciptakan suasana yang tenang ketika menyusui bayi. Bayi memang sangat sensitif karena memiliki indera pendengaran yang matang. Bayi akan terganggu ketika menyusui, ada suara bising yang terdengar. Nah, ini membuat dia terasa tidak nyaman. Dengan suasana yang tenang, bayi akan rileks sehingga menyusu dalam waktu yang lama atau bahkan menyusu hingga tertidur. Lalu berikutnya yang keenam, biarkan bayi menyusu selama yang dia inginkan. Jangan pernah dibatasi oleh bunda. Meskipun kita tahu misalnya susuilah bayimu dengan setiap payudara masing-masing misalnya 15-20 menit. Tetapi ketika bayi saat itu misalnya di satu payudara sudah melebihi waktunya, jangan pernah dilepas. Biarkan nanti dia melepas sendiri isapannya. Ya. Lalu yang ketujuh, menyusui setiap 2-3 jam. Jadwal menyusui yang teratur akan semakin merangsang produksi ASI, ya. Terutama ketika bayi baru lahir. Bayi baru lahir biasanya minum ASI hingga 12 kali dalam sehari. Berikanlah ASI setiap 2-3 jam. Bahkan ketika dia sedang tidur, maka hal ini bisa membuat nutrisi bayi akan tercukupi. Jadi harus dibangunkan. Ya. 8. Jangan menggunakan dot atau botol ya bun. Jadi selama 6 bulan pertama, bayi harus menyusui secara langsung kepada payudara bunda, atau misalnya bunda menggunakan pumping dan hasilnya bisa luar biasa banyaknya berbotol-botol ketika memberikan ASI. Jangan menggunakan botol, tetapi mungkin bisa dengan disendokkan saja supaya nantinya bayi tidak bingung puting mana dot, mana yang puting bunda langsung. Nah, hal ini yang menyebabkan akhirnya bayi tidak mau menyusu dan salah satu yang menyebabkan produksi ASI akan berkurang. Lalu yang kesembilan, menstabilkan emosi. Memiliki bayi memang memerlukan tenaga ekstra ya bun, apalagi jika bunda perlu melakukan banyak tugas lainnya, baik tugas sebagai ibu rumah tangga maupun yang berkarir. Ketika bunda mengalami stres, hal ini akan membuat produksi ASI terganggu karena hormon di dalam tubuh kita akan terguncang. Bunda bisa meminta tolong pada pasangan atau keluarga untuk mengurus keperluan sehari-hari, sehingga bunda akan fokus dalam memberikan ASI kepada bayinya. Lalu yang ke-10 yaitu mencukupkan waktu untuk tidur atau istirahat. Memang sebagian para ibu mengatakan mustahil saya bisa istirahat. Tetapi hal ini bisa saja dan bisa dilakukan oleh bunda. Ya, jadi ketika bayi itu tidur, maka bunda pun ikut tidur. Jadi sama-sama istirahat. Lalu yang ke-11, ya, yang ke-11 itu adalah makan makanan yang bergizi maksudnya. Ibu yang menyusui itu tidak boleh disamakan pola makannya atau banyaknya makanannya itu seperti halnya ibu yang tidak menyusui. Karena selama masa menyusui, apalagi ini masih eksklusif, ibu memerlukan tambahan asupan kalori sebesar 300 sampai 500 setiap harinya. Makanan bergizi dan sehat akan meningkatkan produksi dan kualitas ASI. Jadi, sebaiknya makanlah makanan yang cukup yang mengandung gizi agar ASI-nya menjadi berkualitas. Lalu yang ke-12, banyak mengkonsumsi air mineral. Rutin dan mencukupi kebutuhan air mineral akan membantu ASI agar terus diproduksi secara teratur. Tidak hanya air mineral,
minum jus tanpa gula juga baik ya Bunda, untuk diminum setiap harinya, ataupun sayur-sayuran, sehingga akan memperbanyak ASI. Nah, para Bunda harus menghindari minuman yang mengandung bahan kimia atau yang mengandung soda dan kafein, karena akan berpengaruh buruk kepada ASI. Nah, berikutnya yang ke-13, meminum suplemen penambah ASI. Nah, para Bunda yang awalnya mendapatkan produksi ASI yang berkurang, mungkin dari sebagian dokter atau bidan menyarankan untuk memberikan suplemen penambah ASI. Nah, Bunda bisa mencoba meminum suplemen penambah ASI ya. Namun tentu saja dengan harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter atau bidan yang bisa memahami produk apa yang bisa diberikan kepada Bunda atau yang cocok untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir, yang ke-14 yang bisa saya sarankan adalah tidak mengkonsumsi obat-obatan selain suplemen penambah ASI. Dokter kandungan maupun bidan biasanya menyarankan kepada ibu untuk tidak mengkonsumsi obat-obatan, baik selama masa hamil maupun menyusui. Karena hal ini dapat mempengaruhi atau berdampak pada bayinya sebagai akibat dari bahan-bahan kimia yang ada di dalam obat tersebut. Nah Bunda, demikianlah penjelasan saya mengenai cara atau trik supaya ASI-nya menjadi berlimpah banyak, sehingga Bunda akan lebih merasakan nikmatnya menjadi seorang ibu menyusui bayinya, memberikan ASI hingga 2 tahun usianya. Selamat mencoba. Semoga apa yang saya share ini memberikan manfaat buat para Bunda semuanya. Jangan lupa, jika video ini memberikan manfaat, maka berikan komentar, bagikan kepada para Bunda yang lain yang membutuhkan bagaimana caranya atau bisa memproduksi ASI yang banyak, membutuhkan informasi tentang ini, bagikan kepada mereka. Dan jangan lupa berikan like dan subscribe-nya. Sampai ketemu lagi dengan video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.